Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan. Saya akan percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Kita hari ini memperingati hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan kita. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan kita sungguh luar biasa di kayu salib. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Kita percaya kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena dialah penebus kita yang hidup. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bersama-sama, come on. Kami bersuka cita atas karya penebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, dengan iman katakan, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, yes Lord. Nyatakan, ku angkat panji, oh, nyata menang atasmu. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah, yeah. Tepuk tangan bersama-sama gereja Tuhan. Dengan iman katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, yang percaya katakan, ku yakin, yes. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia akan menang atasmu. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Lebih lagi katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan? Amin. Kita percaya oleh kuasa darahnya kita beroleh kesembuhan, kita beroleh pemulihan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ajak semuanya kita menari buat Tuhan kita. Haleluya, katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku, angkat tangan kita. Yes. Dia hidup. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia hidup. Lebih lagi sampai tepuk tangan. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Sekali lagi nyatakan, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah, yeah. Yang percaya kita suarakan haleluya. Sebab oleh kuasa darahnya, kuasa itu bisa dikalahkan, amin. Tepuk tangan bersama-sama, yeah. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Semuanya nyatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari angkat tangan, nyatakan dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Semuanya nyatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari umat tebusan Tuhan katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang percaya oleh kuasa dan yang kita selamatkan, sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Kita percaya iblis telah dihalangkan oleh darah anak domba, amin. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan oleh darah anak domba. Oleh karena apa saudara? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi angkat tangan, nyatakan oleh domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Jesus. Sekali kita mau musik berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Mari naikkan ucapan syukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur dengan segenap hatimu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
ucapan syukur, katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur buat darah-Mu. We thank you Jesus, we thank you Lord. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus, haleluya. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, dia la 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 ya she. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tidak ada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat setiap kami. Itulah Engkau Tuhan Yesus. Itulah Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan kembali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku,
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarkan musik saja pujian ini. Haleluya. Biarlah kita mengingatkan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan yang di kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami, Tuhan. Karena darah-Mu kami diselamatkan, oleh karena darah-Mu kami disembuhkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, tiada kasih yang seperti-Mu, Tuhan. Kau sungguh indah, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat karya salib-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita nyatakan karya terbesar, pengorbanan-Mu, Tuhan. Engkaulah Tuhan segalanya. Tuhan Yesus, Kau segalanya buat kami. Yang ku miliki. Mari lebih lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Lebih lagi nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami kagumkan kasih-Mu Tuhan. Syaramakan ya dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, la-la-la-la, ya se-la-la-mo. Kini ya la-la-mo, ya se. Kini ya la-la-mo, ya la-la-la, ya se. Sha-la-la-la, ya la-la-mo. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Oh, lebih lagi naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sha-la-la-la-la-la. You are worthy to be praised, oh Lord. Jesus, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Syikiri ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba. Ya la 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 ba ya se. Biarlah kasih-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Kasih Bapa mengalir buat setiap kami pagi hari ini. Sha-la-la-la-la-la-la-mo, la-la-la-la-mo. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan terlalu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi nyatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku bagimu.
hidup, penebus kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Biarlah kasih-Mu dicurahkan lebih lagi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali berkata tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
Kehidupannya selalu dikelilingi dengan perkara-perkara dosa yang membuat manusia selalu cenderung berbuat dosa. Kehidupan di dunia perlahan-lahan membuat manusia berpusat kepada diri sendiri dan hidup dalam keinginan-keinginannya. Kehidupan dunia akhirnya membentuk gambaran manusia menjadi tidak serupa dengan gambaran Tuhan. Keangkuhan, kekhawatiran, ketakutan menjadi warna dari kehidupan manusia di dunia. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari keterikatan dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat selamat oleh karena dirinya sendiri. Semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Mari sama-sama katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi nyatakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sebenarnya kami akan berikan pesan ucapan syukur kami. Kami mempersembahkan persembahan ucapan syukur yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Dengan penuh sukacita kami mau memberi. Haleluya. Amin. Kami silakan jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari lebih lagi katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, nyatakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib, supaya setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, maka Engkau telah menyediakan tempat di dalam kerajaan surga. Karena itu di tempat ini kami boleh bersorak-sorai, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Karena memang Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami percaya pada saat Kau diagungkan di tempat ini, hadirat-Mu boleh melawat menjamah kami. Yang lemah sedang dikuatkan, yang susah sedang dihibur, yang terikat sedang dibebaskan. Engkau sedang memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berbicaralah atas setiap kami, urapi kami dengan urapan yang baru, urapi hamba-Mu yang tanah liat ini, supaya apapun yang boleh hamba sampaikan, semuanya adalah isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk saudara. Shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali saya bersama jemaat GBI Aruna ibadah 2 dan 3 yang saya lihat wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Yang amin cuma yang di depan aja nih. Coba lihat kiri kanan. Yang paling susah untuk berpandangan suami istri. Katanya udah sering Pak, tiap hari. Tapi hari ini beda ya. Wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya. Boleh berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Ya, saya berterima kasih juga untuk para choir yang tadi saya mendengar. Mereka adalah kuler. Pengurus-pengurus kul atau gembala-gembala kul. Perlu diberikan apresiasi kepada mereka kalau hari ini mereka boleh membawakan pujian sebagai choir. Sebetulnya kalau kita mengikuti dengan apa yang kita saksikan tadi, ada drama singkat ya, juga dengan ada pujian dari anak-anak. Semuanya menyampaikan arti daripada Jumat Agung. Ada orang yang membedakan antara Jumat Agung dan Paskah. Jadi kalau hari ini ada orang yang kirim WhatsApp ke saya, isinya selamat memperingati kematian Tuhan Yesus. Nanti hari Minggu ucapannya selamat hari Paskah. Jadi ada juga yang tanya, mana yang benar Pak? Sebetulnya Paskah itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau hari ini kita mengucapkan selamat Paskah, boleh-boleh saja. Saudara, arti dari Paskah dalam bahasa aslinya Ibrani itu adalah Pesah. Diliwati atau melewati. Jadi kisah Pesah ini pada saat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir dengan Firaun sebagai rajanya. Lalu Allah menjanjikan mereka untuk bisa dibebaskan. Tetapi Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel. Karena itu Allah
menyediakan tulah atau hukuman atas bangsa Mesir. Ada 9 hukuman yang telah diberikan kepada bangsa Mesir. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya untuk mempertahankan bangsa Israel sebagai budak mereka. Karena itu pada akhirnya Allah memberikan tulah bahwa setiap rumah akan kematian anak sulungnya, baik manusia maupun binatang. Lalu Allah menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus mencari seekor domba yang tidak bercacat dan bernoda, kemudian menyembelihnya, kemudian menaruh darahnya di kedua ambang pintu rumah mereka. Sehingga pada saat tengah malam malaikat al-maut melewatinya, mereka melihat ada darah di ambang pintu rumah bangsa Israel dan mereka melewatinya. Sehingga pada pagi hari hanya ada tangisan di bangsa Mesir karena mereka kehilangan anak sulungnya. Bukan saja penduduk biasa, tetapi Firaun pun kehilangan anak sulungnya. Karena itu dikatakan bahwa bangsa Israel dilewati dari kematian anak sulung. Itu arti daripada Pesah. Nah saudara, setiap kita pada hari ini juga merayakan Pesah atau Paskah. Karena sesungguhnya setiap kita manusia juga akan mati. Amin. Amin. Yang enggak amin juga pasti mati kok. Roma 3 ayat 23 katakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga, maka Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Mereka disediakan Taman Eden. Mereka bisa menikmati seluruh buah-buahan yang ada di Taman Eden. Tetapi Allah mengatakan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, maka engkau akan mati. Pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka jatuh di dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak langsung mati dikubur, tapi mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan Allah, dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bisa dikatakan atau ditafsirkan, manusia pertama Adam dan Hawa juga mungkin tidak mati seperti Allah. Mereka akan peroleh hidup yang kekal. Tetapi karena mereka telah jatuh di dalam dosa. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka. Saudara, setiap kita satu kali pasti akan mati. Mau atau tidak mau. Usia saya masih relatif muda. 79 tahun. Ada yang ngetawain saya, Pak Uung. 79 Bapak bilang masih muda. Kalau saya dikatakan anak-anak dong ya. 79 setahun lagi 80. Mazmur pasal 90 Musa mengatakan masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau saya tahun depan masih hidup dikatakan saya orang kuat. Di sini ada yang usia di atas 70 tahun, boleh diangkat tangannya. Masih anak-anak semua ya. Jadi kalau saudara yang usia di atas 70 tahun berulang tahun, orang bukan bertanya, Pak, Bu umur berapa? Tapi pertanyaannya, Pak, Bu umurnya tinggal berapa? Kalau saya 79 tinggal 1 tahun. Tapi saya dikejutkan kalau saya mendengar atau membaca
Mahathir Mohamad, bekas presiden Malaysia, usianya sekarang udah 99 tahun, di dalam keadaan yang sehat walafiat. Di dalam pelayanan saya di kebaktian penghiburan, udah banyak yang usianya di atas 90 tahun. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya melayani juga ada jemaat kita yang usianya 101 tahun. Tetapi usia berapapun, manusia satu kali pasti akan mati. Saudara, di dalam Ibrani 9 ayat 7 katakan, manusia satu kali pasti akan mati. Kemudian mereka akan dihakimi. Penghakiman berbicara, orang benar akan masuk ke dalam surga. Orang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara saudara yang enggak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Di tempat lain ada yang angkat tangan. Rupanya ngantuk. Rupanya enggak jelas pendengar. Yang menjadikan pertanyaan saya, siapa yang enggak pernah melakukan dosa? Kita jujur, semua kita pernah melakukan dosa. Dan upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di tempat ini yang mau masuk ke dalam neraka. Semuanya pasti pada saat nanti mati ingin masuk ke dalam surga. Amin. Siapa yang mau masuk ke dalam surga angkat tangan? Kok ada juga yang angkat tangan ya? Ragu-ragu nih. Tapi keinginan pasti semua ingin masuk ke dalam surga. Amin. Saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang mau masuk surga? Sekarang. Nah, kalau ditanya sekarang jangan dulu Pak. Masuk surga menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Katanya semuanya serba indah, semuanya serba bagus. Tapi saya heran kalau orang ditanya siapa yang mau masuk surga, sekarang enggak jadi angkat tangan. Kalau ada orang diajak pergi ke Jepang, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, kira-kira nggak bisa dong besok berangkat. Biasanya membutuhkan waktu, bikin visa, jangan-jangan juga paspornya habis. Jangan-jangan juga bisa sebulan, 2 bulan lagi. Waduh, rasa-rasanya kok sebulan, 2 bulan jadi lama ya. Kenapa rindu? Kapan saya bisa ke Jepang? Kapan saya bisa ke Amerika? Tapi kalau ditanya siapa yang mau masuk ke surga sekarang, nggak ada yang angkat tangan. Jangan dulu Pak, saya belum menikah. Jangan dulu Pak, saya belum punya anak. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Jadi ini ironis sebetulnya. Tapi saya percaya kalau saat-saatnya kita sudah waktunya untuk dipanggil Tuhan. Ini istilah dipanggil Tuhan juga lucu saudara ya. Ada orang-orang yang bilang sama saya ini melayani karena dipanggil Tuhan. Saya pikir dipanggil Tuhan masuk surga itu. Kenapa masih hidup ya? Sebetulnya kan pelayanan itu kan pilihan itu ya. Cuma istilah ya dipanggil Tuhan. Nah saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tadi bersama-sama kita menyaksikan satu klip video ya, film tentang penderitaan Tuhan Yesus. Gembala sidang kita, Pak Niko, waktu hari Sabtu yang lalu di dalam pertemuan di Sentul menyampaikan ada 10 tahapan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi saya catat di sini ya. Tahap pertama adalah pada saat Yesus ada di Taman Getsemani, dia di dalam keadaan ketakutan sehingga dia berdoa, "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Jadi pada saat Yesus akan disalib, mungkin bayangannya apa yang akan dihadapi seperti dia akan meminum 1 gelas bukan berisi air tapi berisi dosa manusia yang begitu najis. Tahapan yang kedua yaitu di mana Tuhan Yesus ditangkap.
tanpa ada kesalahan yang jelas. Ada seorang murid yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yang ketiga, penderitaannya pada saat dibelenggu dan diadili. Sama-sama tadi kita lihat di dalam klip The Passion. Yang keempat, Tuhan Yesus disiksa dengan cambukan. Katanya cambuknya itu ujungnya ada tulang dan besi. Sehingga pada saat kena tubuhnya akan membawa kulit dan dagingnya. Begitu menderitanya Yesus. Tahap yang kelima di mana Yesus diberikan satu mahkota. Mahkotanya bukan dari emas, bukan dari perak, tapi dari duri. Saudara yang pernah pergi ke Israel pasti ingin tahu duri yang jadikan mahkota seperti apa. Durinya itu panjang-panjang sekali. Dan ditaruh bukan dengan pelahan-pelahan, tetapi dengan keras sehingga menusuk kepalanya dan mengeluarkan darah. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Tadi sama-sama juga kita sudah melihatnya. Tahapan yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Film yang dibuat, saudara, tentu bukan kenyataan 2000 tahun yang lalu Yesus disalib di atas Golgota. Tapi film ini dibuat supaya setiap kita bisa menyelami, bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia, tetapi karena dosa-dosa kita semua. Tahapan yang ke-9 yaitu Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa. Sehingga pada saat itu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat itu dia menjadi manusia biasa yang menggantikan kita manusia. Sehingga dia seperti manusia biasa yang merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa. Yang ke-10 yaitu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Ada 10 tahapan penderitaan tentang Yesus yang disampaikan oleh gembala sidang kita Paniko. Tapi kadang-kadang kalau kita mendengar secara lisan, maka kita kurang merasakan, kurang menyelami masalah penderitaan Tuhan Yesus. Saya bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 11, 12. Apakah bisa ditayangkan? Yohanes pasal pertama ayat 11 dan ayat 12. Oh iya, sudah langsung ya. Berarti ini medianya masih bagus. Kita baca ya. Ia datang, 2, 3. Ia datang, tetapi terus diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia. Karena Allah begitu mengasihi si dunia ini. Sehingga diberikannya anak yang tunggal namanya Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi pada saat Yesus ada di bangsa Israel. Bangsa Israel berteriak, salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Bebaskan Barabas. Siapa Barabas? Pembunuh, pencuri, penjahat. Mereka lebih memilih penjahat daripada Tuhan Yesus. Lalu ayat ini mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya kadang-kadang merasa bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu bangsa Israel boleh menolak kepada Yesus. Karena mereka menolak
Yesus, maka saya yang bukan orang Yahudi, yang bukan bangsa Israel, maka saya punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Dan saya percaya dia adalah anak Allah. Dan saya percaya melalui namanya, maka saya akan diselamatkan. Kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, saya diizinkan untuk melayani baptisan di gereja ini sampai tahun 2020. Mulai dari tahun 2000. Satu hari gembala sidang kita almarhum membuat catatan. Dari tahun 2000 sampai 2015, 15 tahun, ada berapa orang yang sudah saya baptis? Ternyata pada satu lebih daripada 13.000. Jadi kalau sampai 2020 kemungkinan minimal 15.000. Pada saat saya membaptis setiap jemaat, saya selalu mengingatkan kepada mereka. Siapa di antara saudara yang hari ini terima baptisan, bayar. Kalau ada yang bayar, saya akan ganti 100 kali lipat. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya tahu jemaat nggak ada yang bayar. Masa orang dibaptis mesti bayar sih? Tapi kadang-kadang orang yang terima sesuatu gratisan tidak menghargai apa yang dia terima. Kira-kira terima gratisan apa sih? Ya kalau ada orang menikah mungkin dikasih gantungan kunci gitu ya. Dikasih minyak wangi tapi yang murahan. Dikasih apa? Kalau zaman saya dulu dikasih selipan Alkitab, sekarang udah nggak ada saudara. Karena orang udah nggak bawa lagi Alkitab. Sesuatu yang kadang-kadang diperebutkan sama orang, wah jangan 1 Pak, 2, kalau bisa 3. Pada saat udah di rumah barang-barang tersebut mungkin dilemparkan entah di mana. Karena tidak ada nilainya. Saya mengingatkan setiap orang yang dibaptis memang nggak bayar sama gereja. Karena sudah dibayar dengan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau saya tahu banyak orang yang hari-hari ini ingin dimakamkan di San Diego. Harganya nggak murah saudara. Bisa ratusan juta. Mungkin kalau ambil tanah yang besar itu bisa miliaran. Saya pernah diajak seorang pengusaha untuk cari tanah di San Diego karena bapaknya meninggal. Ini tanah kurang bagus, cari lagi tanah yang lebih bagus. Saya tanya ini tanah kayak gini berapa ya? Oh berapa ratus juta. Berarti kalau nanti cari tanah lagi bisa lebih dong ya. Lalu pengurus San Diego bawa kita ke satu perbukitan. Lalu pengusaha ini bilang, ini bagus, tanahnya agak tinggi. Sehingga bisa melihat view yang bagus. Saya pikir apakah malam-malam orang mati bisa bangun lihat view yang bagus. Ada banyak orang yang hari-hari ini berani. Bukan saja bapaknya meninggal cari tanah di San Diego. Tapi bapaknya belum mati. Zaman dulu kalau ada orang tua dibeliin tanah. Dia akan bilang kamu kurang ajar. Gua masih hidup lu udah beliin tanah. Emangnya lu pengen gue cepat mati? Sekarang zaman modern, saudara. Ada orang tua yang bilang sama anaknya, mumpung kamu banyak duit sekarang ya, cari tanah di San Diego yang bagus. Udah beda zaman sekarang. Lalu ada banyak orang juga yang bisa beliin tanah. Mungkin bukan lagi puluhan juta, mungkin juga bukan ratusan juta, mungkin bisa miliaran. Tapi siapa yang bisa beliin tempat di dalam kerajaan surga? Gak ada seorang. Karena itu saya mengatakan setiap kita masuk di dalam Jumat Agung diingatkan ini adalah kasih karunia. Setiap orang yang percaya
menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka dia akan diselamatkan. Satu ayat lagi yang ingin saya baca buat saudara. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bukan pilihan saudara ya. Jadi kalau gereja menghimbau kita untuk terima baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Itu adalah jalan yang dimana kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Baptisan adalah meterei. Satu perjanjian tanpa meterei tidak akan berlaku. Kalau kita beli rumah, kalau kita beli kendaraan, bahkan di dalam janji nikah, mungkin juga ada yang disebut meterei. Meterei adalah satu ikatan yang nggak dilakukan. Jadi pada saat kita bilang percaya sama Tuhan, maka kita harus terima baptisan. Saya nggak tanya di antara saudara siapa yang belum dibaptis. Tapi ini adalah kesempatan bagi setiap saudara. Kalau saudara percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang ada di tempat ini bisa menerima keselamatan untuk masuk ke dalam surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat suara kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Angkat suaramu, angkat rohmu, angkat jiwamu. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan sebagai tanda untuk mengucapkan syukur atas segala pengorbanannya di kayu salib, atas segala apa yang telah dilakukan. Beratata silaba laba laba lama 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 lama. Beratata silama lama 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 lama. Siapakah kami di hadapanmu ya Bapa?
Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau rela mati di atas kayu salib, Engkau menderita aniaya. Apa yang Engkau lakukan? Karena Engkau mengasihi setiap kami. Huratata silabala mala 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 mala. Huratata silabala mala 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 mala. Mari saudara yang rindu untuk terima urapan yang baru, angkat tanganmu, angkat suaramu. Saudara yang bisa berbahasa roh, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa apapun yang saudara gunakan, Allah tidak membatasi. Pengurapan adalah pemberdayaan. Pengurapan adalah kuasa. Pengurapan adalah terobosan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Pengurapan adalah pemulihan. Pengurapan adalah kesembuhan. Pengurapan adalah berkat. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun yang pulang tempat ini tanpa urapan yang baru. Yang lapar akan dikenyangkan, yang haus akan dipuaskan. Terima dalam nama Yesus. Dari yang paling depan sampai paling belakang, dari yang paling kanan sampai paling kiri. Tidak ada seorang pun yang pulang tempat ini tanpa urapan yang baru. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangannya kurang keras. Haleluya. Sebelum kita pulang, kita akan terima berkat. Mari angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis pada Kudus akan menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya katakan bersama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.